Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjawab tugas ke-6 tentang studi kasus persiapan UAS. Soal pertama, sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan data atau object storage. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Berikan dan gambarkan dengan ketentuan topologi, perhitungan biaya, IP address, dan konfigurasi port pada servernya. Jawaban saya, topologi yang saya usulkan akan terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama ada web server layer, berfungsi untuk menangani permintaan pengguna dan mengelola logika aplikasi. Lalu kedua ada database layer, berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. Dan yang ketiga, object storage server layer, berfungsi untuk menyimpan data objek seperti file, gambar, dan dokumen. Solusi yang saya usulkan ini lebih cenderung ke infrastruktur as a service atau IaaS. IaaS menyediakan infrastruktur dasar seperti server virtual, penyimpanan, dan jaringan. Dalam solusi ini, penyedia layanan cloud, misalkan seperti Amazon Web Service, menyediakan server virtual, Elastic Cloud Compute Instance, yang digunakan untuk web server, database server, dan object storage. Contoh dalam solusi ini, Elastic Cloud Compute Instance untuk web server dan database server, lalu Amazon S3 untuk object storage-nya. Selanjutnya ke perhitungan biaya dengan asumsi kurs $1 sama dengan Rp16.000. Komponen biaya yang pertama ada web server. Ini kita butuh 2 instance. Ya kita pilih yang 3 medium, T3 medium. Dengan kriteria CPU-nya 2 vCPU, RAM-nya 4 GB, harga sekitar, ini hanya contoh aja, sekitar $0,0416 per jam. Jika dihitung bulanannya, maka mencapai $60. Lalu karena ini ada 2 instance, kita kali 2, sehingga hasilnya menjadi $120. Lalu jika kita rupiahkan, maka $120 dikali Rp16.000, harganya sekitar Rp1.920.000. Lanjut ke database server. Kita butuh 1 instance dengan pilihan DB M5 Large RDS. Dengan kriteria CPU-nya 2 vCPU, RAM-nya 8 GB. Harga sekitar $0,12 per jam. Jika dihitung bulanannya sekitar $86,40. Lalu jika kita rupiahkan per bulannya, maka $86,40 ini kita kali 16.000, maka hasilnya totalnya Rp1.382.400. Selanjutnya object storage. Kita pilih Amazon S3 dengan kriteria 1 TB storage seharga $23 per bulan. Jika dikalikan Rp16.000, maka total per bulan adalah Rp368.000. Selanjutnya ada load balancer, application load balancer. Harganya $0,225 per jam. Jika dibulankan, maka menjadi $16,20. Lalu jika dikalikan 16.000, maka totalnya Rp259.200. Lalu juga ada network and data transfer. Data transfer $0,09 per gigabyte atau 200 GB keluar masuk per bulan, sama dengan $18. Jika dihitung bulanannya, maka $18 dikali Rp16.000, totalnya Rp288.000. Jika kita totalkan semuanya, maka total biaya bulanannya menjadi $263,60. Lalu kita rupiahkan dikali 16.000 menjadi Rp4.217.600. Maka PT Cyber Solusi Bangsa harus menyiapkan biaya bulanannya sebesar Rp4.217.600 jika ini bulanan. Jika total biaya tahunan, maka kita kali 12. Jadi Rp4.217.600 dikali 12 bulan, maka
Total biaya tahunan yang harus dibayarkan yaitu Rp50.611.200. Selanjutnya ini adalah tabel CIDR, dan ini adalah kelas IP A, B, dan C-nya. Dalam menghadapi kebutuhan untuk melayani 5.000 pengguna dengan server aplikasi yang terpisah antara web server, database server, dan object storage, saya mengusulkan penggunaan kombinasi IP private dan IP public untuk mencapai efisiensi, keamanan, dan skalabilitas yang optimal. Menggunakan IP private untuk server internal PT Cyber Solusi Bangsa adalah pilihan yang tepat dikarenakan beberapa alasan seperti keamanan. Dengan IP private tidak dapat diakses langsung dari internet, sehingga mengurangi resiko serangan dari luar. Ini sangat penting untuk melindungi data dan sistem internal perusahaan. Untuk melayani kebutuhan pengguna yang berjumlah 5.000 orang, kita akan menggunakan load balancer yang memiliki IP public. Load balancer ini akan menerima semua permintaan dari pengguna dan mendistribusikannya ke server internal yang menggunakan IP private. Berikutnya contoh IP address private kelas C untuk perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa. Misal di sini saya pilih IP-nya 192.168.70.0 dengan prefix 26. Di sini kita bisa dapatkan desimalnya 255.255.255.192. Kita dapat X-nya ini berjumlah 2, lalu Y-nya berjumlah 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka didapatkan di sini di tabel, karena ini hanya ada 2, sini berarti 128, di sini 64. Jika dijumlahkan maka hasilnya didapatkan 192. Lalu kita cari subnetnya, 2 pangkat X di sini tadi 2, di 2 pangkat 2 menghasilkan 4 subnet. Lalu hostnya 2 pangkat Y min 2, jadi Y di sini adalah 6, berarti 2 pangkat 6 dikurang 2, hasilnya 62 host. Lalu blok subnet 256 dikurang yang ini 192, maka dihasilkan 64. Kita dapatkan blok subnetnya 0, 64, 128, dan 192. Setelah itu kita cari nilai IP range-nya. Jumlah net maksimal itu kan 255.255.255.255. Lalu prefix dari 26 itu 255.255.255.192. Jika kita kurangkan maka dihasilkan IP range-nya 0.0.0.63. Setelah kita dapatkan IP range, kita hitung IP broadcast-nya. Caranya dengan IP network 192.168.70.0 ditambah IP range-nya 0.0.0.63. Maka kita dapatkan IP broadcast-nya 192.168.70.63. Jika sudah kita buat IP-nya, lalu kita alokasikan untuk misalkan sini web server pertama 192.168.70.10. Lalu di web server kedua bisa kita alokasikan untuk dengan IP 192.168.70.11. Database server 192.168.70.20, dan untuk object storage 192.168.70.30. Lalu kan masih ada sisanya tuh IP hostnya. Bisa digunakan untuk berbagai keperluan di perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa. Selain itu kita juga konfigurasi portnya. Untuk web server seperti biasa ada HTTP di port 80, HTTPS di port 443, lalu untuk SSH-nya di port 22 untuk manajemen server. Selanjutnya di database server kita atur juga MySQL di port 3306, SSH-nya di port 22 untuk manajemen server. Dan ketiga, object storage server, HTTP di port 80 untuk akses object storage, HTTPS di port 443 untuk akses aman object storage, dan SSH di port 22 untuk manajemen server. Oke, selanjutnya di soal yang kedua, Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur teknik TI yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, dan atau memanfaatkan fasilitas online lainnya.
Bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Jawaban saya, menurut saya untuk mengatasi masalah infrastruktur TI Universitas Pamulang yang tidak mampu menangani lonjakan jumlah mahasiswa baru, solusi cloud computing dapat menjadi pilihan yang efektif. Misalnya, menggunakan infrastruktur sebagai layanan infrastruktur as a service atau IaaS. Dengan IaaS, Universitas Pamulang dapat menyewa infrastruktur IT dari penyedia cloud, misalnya seperti Amazon Web Service. Infrastruktur ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan saat lonjakan jumlah pengguna terjadi. Penyedia IaaS memungkinkan universitas untuk menambahkan atau mengurangi sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa memigrasikan sistem informasi akademik ke platform cloud yang dapat menangani beban tinggi. Gunakan layanan database yang scalable, misalkan seperti Amazon RDS. Gunakan juga layanan cloud untuk hosting portal mahasiswa. Pastikan portal ini terintegrasi dengan layanan autentikasi dan otorisasi cloud untuk keamanan dan manajemen pengguna yang lebih baik. Hosting konten perpustakaan digital pada penyimpanan cloud seperti Amazon S3, gunakan layanan Content Delivery Network atau CDN untuk mempercepat akses ke materi perkuliahan dan sumber daya perpustakaan. Keuntungan utama dari solusi cloud bagi Universitas Pamulang adalah skalabilitas dinamisnya. Layanan cloud dapat dengan mudah menyesuaikan kapasitas sesuai dengan permintaan, sehingga mampu menangani lonjakan jumlah pengguna tanpa adanya gangguan. Selain itu, solusi ini juga menawarkan biaya yang efisien, di mana universitas hanya membayar sesuai dengan penggunaan, atau kita kenal dengan Pay as you go, yang secara signifikan dapat mengurangi biaya operasional dan investasi awal untuk infrastruktur. Reliabilitas dan ketersediaan juga menjadi keunggulan utama, karena penyedia cloud umumnya menawarkan service level agreement atau SLA dengan jaminan uptime tinggi, memastikan bahwa layanan tetap tersedia meskipun terjadi lonjakan penggunaan. Lebih lanjut, aspek keamanan juga terjamin dengan berbagai fitur keamanan canggih yang ditawarkan oleh penyedia cloud, termasuk enkripsi data, firewall, dan pemantauan keamanan berkelanjutan. Mengadopsi solusi cloud dapat membantu Universitas Pamulang mengatasi masalah infrastruktur TI dan memastikan bahwa sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital dapat berfungsi dengan baik bahkan selama lonjakan jumlah mahasiswa baru. Dengan cloud computing, universitas dapat mencapai skalabilitas, reliabilitas, dan efisiensi biaya yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan akademik dan administrasi mereka. Selanjutnya, di pertanyaan ketiga, bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server? Lalu juga berikan studi kasus kapan konsep otomatisasi ini dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Jawaban saya, konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server ini adalah tentang mengotomatisasikan proses-proses yang terkait dengan manajemen dan pengoperasian infrastruktur TI secara efisien dan konsisten. Otomatisasi ini melibatkan penggunaan alat atau skrip untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang, seperti pengaturan konfigurasi server, penjadwalan tugas, penanganan backup, dan lainnya. Contoh penggunaan otomatisasi adalah menggunakan alat seperti Ansible, Chef, atau Puppet untuk mengelola konfigurasi server secara konsisten tanpa perlu intervensi manual yang berulang. Orkestrasi ini berkaitan dengan mengelola interaksi dan ketergantungan antara berbagai komponen infrastruktur IT secara terkoordinasi. Orkestrasi membantu dalam mengatur dan mengotomatiskan alur kerja yang melibatkan beberapa sistem atau layanan, seperti penyebaran aplikasi dari pengembangan hingga ke produksi, atau memperluas kapasitas server secara otomatis berdasarkan permintaan beban kerja. Contoh orkestrasi termasuk penggunaan Kubernetes untuk mengelola dan menyeimbangkan beban kerja kontainer di lingkungan cloud atau on-premise. Contoh studi kasusnya, misalkan PT Bisa Sukses ingin menerapkan model memisahkan server web, server basis data, dan server penyimpanan objek. Kita dapat menerapkan konsep otomatisasi dan orkestrasi sebagai berikut.
Dalam hal otomatisasi, menggunakan alat konfigurasi seperti Ansible untuk mengotomatiskan penyiapan dan konfigurasi server web dan database. Misalnya, Ansible dapat digunakan untuk menyediakan template server yang konsisten dan memastikan setiap server dikonfigurasi sesuai kebutuhan tanpa intervensi manual yang berulang. Lalu dalam hal orkestrasi, menggunakan Kubernetes atau alat orkestrasi lainnya untuk mengelola kontainer aplikasi kita di sekitar infrastruktur yang dipisahkan. Kubernetes akan memungkinkan kita untuk menyeimbangkan beban kerja aplikasi secara otomatis, meningkatkan atau mengurangi kapasitas berdasarkan permintaan, dan memastikan ketersediaan aplikasi dengan tingkat layanan yang tinggi. Dengan menerapkan otomatisasi dan orkestrasi, kita dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan skalibilitas infrastruktur server kita di PT bisa sukses, yang merupakan kunci untuk mendukung pengembangan aplikasi dan pelayanan yang handal bagi pengguna akhir. Selanjutnya, di pertanyaan yang keempat, sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Lalu bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Jawaban, dari apa yang saya ketahui, membangun infrastruktur server di luar negeri yang menyimpan data warga negara Indonesia memiliki beberapa implikasi atau dampak penting terkait regulasi dan privasi datanya. Di Indonesia sendiri, regulasi mengenai perlindungan data pribadi diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau disingkat UU PDP. Menurut UU PDP, data pribadi warga Indonesia seharusnya diolah dan disimpan di dalam negeri, kecuali jika terdapat perjanjian internasional atau persetujuan dari pemerintah Indonesia. Penyimpanan data di luar negeri, seperti di Turki, tanpa persetujuan dari pihak berwenang dapat melanggar aturan ini. Perusahaan harus memastikan bahwa data nasabah yang disimpan di server luar negeri tetap dilindungi sesuai dengan standar keamanan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan juga harus memastikan bahwa penyedia layanan di luar negeri memiliki kebijakan dan prosedur yang kuat untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, kebocoran, ataupun pencurian data. Jika data harus ditransfer ke luar negeri, perusahaan harus memastikan bahwa transfer tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PDP ini. Ini termasuk memperoleh persetujuan dari subjek data nasabah dan memberitahu mereka tentang lokasi penyimpanan data mereka. Perusahaan juga harus mematuhi ketentuan dalam hal adanya insiden keamanan yang melibatkan data pribadi, termasuk kewajiban melaporkan insiden tersebut kepada otoritas yang berwenang di Indonesia. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah penyimpanan data di Turki juga sesuai dengan regulasi perlindungan data yang berlaku di negara tersebut. Regulasi perlindungan data di Turki mungkin berbeda dengan yang ada di negara Indonesia, sehingga perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan hukum di kedua negara. Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang PDP dapat mengakibatkan sanksi administratif dan pidana bagi perusahaan. Sanksi administratif dapat berupa denda, perintah penghentian pemrosesan data, hingga pencabutan izin usaha. Penegakan hukum di Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak berwenang di Turki jika terjadi pelanggaran hukum terkait perlindungan data pribadi. Dengan demikian, perusahaan asuransi tersebut harus sangat berhati-hati dalam mengelola dan menyimpan data nasabahnya di luar negeri. Mereka perlu memastikan bahwa semua regulasi yang berlaku dipatuhi untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia dan menghindari sanksi hukum. Sekian jawaban dari studi kasus persiapan UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.